Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku, bagaimana kabar kalian di rumah? Semoga kalian senantiasa sehat dan juga tetap semangat untuk belajar ya. Berjumpa lagi dengan Pak Diki di video pembelajaran Kemuhammadiyahan kelas 6. Untuk hari ini kita belajar apa Pak Diki? Kita akan belajar mengenal salah satu tokoh Muhammadiyah yang pernah menjadi Ketua Umum PP Muhammadiyah pada tahun 1995 sampai 1998. Siapakah beliau? Ya, beliau adalah Amin Rais. Yang namanya seseorang yang pernah menjadi orang nomor satu dalam sebuah organisasi pasti bukan orang biasa. Pasti punya kehebatan dan juga pasti punya sesuatu yang bisa kita teladani. Nah, maka dari itu hari ini kita akan mengenal bagaimana masa kecil dari Amin Rais dan juga beliau pernah belajar di mana saja. Amin Rais dilahirkan di kota Solo, lebih tepatnya pada tanggal 26 April 1944. Ayah Amin Rais adalah seorang guru dan ibunya juga seorang guru. Nama ayahnya adalah Suhud Rais dan nama ibunya adalah Sudalmia. Yang menarik dari masa kecil Amin Rais ini adalah dari bagaimana ibunya mendidik Amin Rais. Sebelum itu, Pak Diki mau cerita bagaimana ibunya Amin Rais ini. Ibunya Amin Rais ini adalah orang yang suka berorganisasi. Jika kalian cek di buku KMD kalian, halaman 24, di sana dijelaskan bahwa Ibunda Amin Rais ini juga seorang aktivis Aisyah. Beliau juga sangat aktif dalam partai politik Masyumi yang pada waktu itu masih sangat jaya. Yang menarik lainnya adalah ibunya Amin Rais, Sudalmia ini adalah tipe orang yang sungguh-sungguh dalam melakukan segala hal, termasuk profesinya sebagai guru. Maka dari itu, beliau sempat ditunjuk menjadi ibu teladan se-Jawa Tengah karena kesungguh-sungguhannya dalam profesinya sebagai guru. Pak Diki, memangnya bagaimana Ibu Sudalmia itu mendidik Amin Rais ketika masih kecil? Banyak sekali ya yang bisa kita ambil pelajarannya. Salah satunya adalah bahwa Ibu Sudalmia, kalau kalian cek di buku KMD, itu orang yang sangat disiplin. Beliau mengajarkan kepada Amin Rais untuk bisa hidup disiplin dengan cara meminta Amin Rais untuk bisa bangun pagi jam 4 dan sudah bisa untuk ikut sholat berjamaah. Nah, caranya bagaimana? Caranya adalah Ibu Sudalmia meletakkan jam weker di dekatnya Amin Rais. Ketika jam itu berbunyi, maka Amin Rais akan terbangun. Agar ibunya Amin Rais tahu bahwa Amin Rais sudah bangun, maka Amin Rais wajib berteriak mengatakan as-sholatu khairum minan naum sampai ibundanya terdengar. Nah, selain itu, ketika Amin Rais berhasil untuk bangun pagi, ibundanya juga memberikan reward kepada Amin Rais berupa uang sebesar 50 sen. Tapi uang-uang itu kemudian ditabung untuk kemudian dibuka pada waktu lebaran untuk bisa membeli beberapa baju lebaran sendiri. Sekalipun ibundanya Amin Rais adalah orang yang disiplin dan juga tegas, tetapi ibunda Amin Rais tidak pernah memaksakan kepada Amin Rais untuk menjadi apa dalam cita-cita. Beliau memberikan kebebasan kepada Amin Rais untuk menjadi apa aja. Beliau berpesan kepada Amin Rais, satu prinsip hidup yang harus dipegang adalah hakikat hidup adalah ibadah. Artinya, setiap makan kita dapat dijadikan sebagai ibadah, setiap belajar kita dapat dijadikan sebagai ibadah, dan semua kegiatan kita dapat dijadikan sebagai ibadah juga. Sewaktu kecil, Amin Rais pernah bercita-cita untuk menjadi wali kota. Hal itu terjadi karena beliau kagum melihat wali kotanya pada waktu itu yang bernama Muhammad Saleh. Muhammad Saleh ini seorang wali kota, tetapi beliau juga aktif dalam menjalankan kegiatan agama, seperti beliau memberikan tausiah di masjid-masjid,
akan tetapi tidak lupa untuk mengerjakan tugasnya sebagai wali kota. Ketika SMA, Amin Rais berubah pikiran. Beliau ingin menjadi seorang duta besar, hingga beliau ingin sekali masuk ke jurusan hubungan internasional. Amin Rais punya prinsip dalam hidupnya bahwa hidup adalah untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Rais sendiri mengakui bahwa cara ibundanya mendidik pada waktu itu sangat berpengaruh kepada karakternya sampai saat ini. Bagi Amin Rais, ibu adalah sosok yang sangat mempengaruhi kehidupannya. Didikan-didikannya ketika masih kecil itu berpengaruh pada karakternya sampai saat ini. Maka dari itu, apabila Amin Rais memiliki sebuah masalah yang sulit, maka seringkali beliau mengkonsultasikannya kepada ibundanya.